Cerita dimulai di sebuah bekas pom bensin pada malam hari. Di sana, Aileen sedang bermain futsal dengan seorang pria bernama Bonnie yang telah membayarnya untuk bermain. Namun setelah pertandingan selesai, Bonnie meminta Aileen untuk bermain lagi secara gratis. Hal ini membuat Aileen langsung marah karena dia adalah seorang pemain futsal bayaran yang profesional. Dengan tegas, Aileen menolak permintaan Bonnie dan segera pergi dari tempat tersebut. Aileen terus berjalan dan memasuki wilayah pantai. Di sana ia bertemu dengan sekelompok remaja yang tengah menikmati pertunjukan kembang api. Salah satu dari mereka bernama Jennifer memanggil Aileen dan mengajaknya untuk bergabung dengan perkumpulan mereka. Namun ketika Aileen hendak duduk bersama, seorang pemuda bernama Grady mendekatinya dan dengan nada sombong mengatakan bahwa jika Aileen ingin bergabung, dia harus bersedia bermain futsal dengan Grady secara gratis sekarang juga. Mendengar permintaan yang menyebalkan itu, Aileen semakin kesal dan tanpa pikir panjang, dia memberikan tamparan keras kepada Grady. Aileen pun langsung memutuskan untuk pamit pergi dari tempat itu. Namun Jenny yang terkesan dengan keberanian Aileen menghadapi Grady, segera mengejarnya dan mengajaknya ke rumahnya. Jenny mengatakan bahwa dia sangat kagum dengan Aileen dan ingin Aileen tinggal di rumahnya karena Aileen tampaknya tidak memiliki tempat tinggal dan tidak tahu mau kemana. Aileen yang awalnya ragu akhirnya mengiyakan penawaran Jenny. Dia merasa terharu dan bersyukur atas tawaran baik dari Jenny. Selain itu, Aileen juga merasa senang karena akhirnya menemukan seseorang yang menghargai dan mengakui keberaniannya dalam menghadapi situasi sulit. Sesampainya di kamar Jenny, Aileen mendengarkan cerita yang menyentuh dari Jenny. Jenny menceritakan bahwa kini dia tinggal berdua bersama ayahnya yang bernama Louis karena ibunya telah lama meninggal dunia. Ternyata ayah Jenny adalah seorang pengusaha kaya raya dan juga ketua klub kapal paling terkenal di Amerika. Pagi harinya ketika Louis melihat Aileen memakai baju istrinya, dia cukup terkejut. Jenny segera bertanya dari mana Aileen mendapatkan baju tersebut, dan Aileen dengan jujur mengatakan bahwa dia mendapatkannya dari gantungan baju yang berada di dekat kamar mandi. Mendengar hal tersebut, Jenny meminta Aileen untuk mengganti baju dengan baju miliknya. Namun, Louis justru melarangnya. Ternyata Louis sangat suka melihat Aileen memakai baju yang dulu pernah dipakai oleh ibu Jenny. Jenny kemudian memperkenalkan Aileen pada ayahnya, dan terlihat Louis mulai menyukai Aileen karena dia merasa bahwa Aileen memiliki sikap humoris yang menyenangkan. Setelah Louis pergi, Jenny mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Aileen. Dia mengatakan bahwa Aileen telah berhasil membuat ayahnya yang selama ini murung kembali tertawa bahagia. Jenny juga berharap agar Aileen mau tinggal di rumahnya lebih lama, setidaknya sampai ayahnya benar-benar kembali bahagia. Mendengar permintaan tersebut, Aileen dengan senang hati menerima tawaran Jenny. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, Jenny yang baru pulang bersama kekasihnya yang bernama Mead melihat baju ayahnya tergeletak di depan tangga. Mereka berdua pun langsung menuju kamar Louis untuk mengeceknya. Ternyata mereka terkejut melihat ayah Jenny sedang bermain futsal dengan Aileen. Setelah kejadian tersebut, 2 minggu kemudian, Louis dan Aileen pun memutuskan untuk menikah. Meskipun mereka bahagia, sahabat sekaligus pengacara Louis yang bernama Jack merasa sangat kecewa dengan pernikahan tersebut. Malam harinya, Jenny yang kesal atas pernikahan ayahnya mulai mengemasi barang-barangnya untuk dibawa ke rumah tamu milik ayahnya. Louis pun memohon pada Jenny agar tetap tinggal bersamanya. Namun Jenny yang sudah terlanjur kecewa tidak mau mendengarkannya. Jenny mengatakan bahwa ayahnya seharusnya tidak menikah dengan Aileen karena latar belakang Aileen yang belum jelas. Lalu Jenny pun segera pergi meninggalkan rumah. Setelah Louis tertidur pulas, Aileen mengambil dompet Louis dan pergi menggunakan mobil menuju sebuah kafe. Di sana, ia minum sambil berbincang-bincang dengan seorang pria di sebelahnya yang bernama Bram. Beberapa saat kemudian, ketika Aileen mulai mabuk, tiba-tiba dia diajak bermain futsal oleh Bram. Namun, Aileen yang tidak memiliki mood untuk bermain menolak dengan tegas. Pemilik kafe yang ternyata adalah Bonnie masih merasa dendam terhadap Aileen karena kejadian sebelumnya.
Tanpa ragu-ragu, Bonnie langsung melaporkan Aileen kepada pihak berwajib karena telah membuat keributan di kafenya. Pagi harinya Lois datang dan langsung memberikan uang jaminan agar Aileen dibebaskan. Sesampainya di rumah, Aileen merasa bersalah dan langsung meminta maaf kepada Lois. Ternyata semua perbuatan yang terjadi telah diatasi oleh Lois. Dia menunjukkan sebuah koran yang berisi foto pernikahan mereka berdua. Hal tersebut menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan Aileen sekarang akan berpengaruh pada nama baik Lois. Melihat hal itu, Aileen berjanji mulai sekarang akan menjaga sikapnya dan berusaha menjadi pendamping yang baik bagi Lois. Suatu hari, Lois bersama dengan Aileen sedang bersiap-siap untuk berlayar menggunakan kapal pesiar miliknya. Tak lama kemudian, Jack dan anaknya yaitu Mead datang menyatakan bahwa mereka ingin ikut berlayar juga. Lois dengan tulus mempersilahkan mereka untuk naik ke kapal. Tidak hanya itu, Grady yang merupakan adik dari Mead juga ingin ikut mereka. Jenny yang khawatir dengan ayahnya akhirnya memutuskan untuk ikut dalam perjalanan tersebut. Terlihat Lois dengan perasaan yang sangat bahagia mulai menjalankan kapalnya. Di tengah perjalanan saat Aileen sedang di toilet, Jack berbicara pada Lois bahwa ia sedang mencari informasi tentang latar belakang Aileen. Sementara itu, Grady yang melihat Aileen pergi ke toilet mengikuti dan mengajaknya untuk bermain futsal. Namun Aileen berhasil menolak dan memberikan perlawanan kepada Grady. Malam harinya, Jenny melihat lampu di ruangan kerja ayahnya menyala dan dia langsung bergegas mengeceknya. Sesampainya di depan ruang kerja, dia terkejut melihat Aileen sedang mengisi sebuah cek yang ada di meja ayahnya. Aileen tampak menuliskan jumlah maksimal pada cek tersebut sebagai bagian dari pengisian cek untuk dicairkan. Jenny merasa sangat terkejut melihat kejadian ini, tetapi dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak tahu persis apa yang sedang terjadi dan situasi tersebut tampak rumit. Perasaan bingung dan khawatir melanda Jenny karena dia tidak ingin ayahnya mengalami masalah. Pada keesokan harinya, Jenny gelisah dan tidak bisa menahan rasa cemasnya setelah melihat banyak hal yang mengkhawatirkan semalam. Dia lalu menemui Jack dan bercerita tentang temuan yang mengejutkan semalam. Jack mengangguk serius saat mendengarkan kisah Jenny dan memberitahukan bahwa dia memiliki bukti mengenai masa lalu buruk Aileen. Saat Jenny mengutarakan rasa cemasnya tentang hak wajib dan kekayaan Lois yang mungkin telah diambil Aileen, Jack menenangkan Jenny dan menawarkan untuk mengatasi situasi ini dengan caranya. Jenny merasa bingung, namun pada akhirnya dia setuju untuk memberikan kesempatan kepada Jack. Esoknya, Jack dan Grady pergi ke rumah Lois untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Aileen. Mereka tidak bertemu Lois di sana dan Aileen dengan tegas mengusir mereka. Tetapi Jack mengungkapkan semua bukti yang dia miliki tentang masa lalu Aileen yang gelap. Aileen menjadi panik dan gugup karena tidak dapat mengelak lagi. Tanpa ragu, Jack menunjukkan uang sejumlah $10.000 dan memintanya untuk mengambilnya serta meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Namun, tiba-tiba suasana berubah menjadi tegang saat Aileen tiba-tiba mengeluarkan pistol dari laci meja Lois dan mengarahkan beberapa kali kepada Jack hingga tewas. Dan Grady juga bernasib sama ketika ia mencoba masuk untuk menolong ayahnya. Setelah itu kita diperlihatkan di masa sekarang di mana Aileen berada di dalam penjara. Aileen menjalani wawancara dengan polisi, namun petugas itu meragukan cerita Aileen tentang kejadian di masa lalu. Bagaimana mungkin Aileen dapat menghilangkan Jack dan Grady tanpa meninggalkan jejak atau bukti apapun? Polisi mencurigai kebenaran ceritanya. Aileen berusaha menjelaskan. Dia mengatakan bahwa ia merencanakan dengan hati-hati. Setelah menghabisi Jack dan Grady, dia mengaku membungkusnya menggunakan plastik sampah dan membuangnya di hutan. Dengan tegas dia mengklaim bahwa bukti-bukti tersebut sudah lenyap dan itulah sebabnya tidak ada yang bisa membuktikan perbuatannya. Lalu Aileen melanjutkan ceritanya kembali. Beberapa hari kemudian, suasana berubah menjadi mencengkam bagi Aileen. Saat ia sedang duduk bersantai di pinggir kolam renang, ada ketukan di pintu rumahnya. Dengan hati-hati, Aileen membuka pintu dan terkejut ketika melihat sebuah amplop. Ternyata, amplop tersebut berisi foto-foto yang menampilkan momen ketika Aileen membuang mayat Jack dan Grady ke dalam hutan.
Suatu malam, Aileen terlihat masuk ke sebuah bank dengan maksud akan menutup semua tabungan milik Lois dan mencairkan seluruh uangnya. Di tempat yang berbeda, Jenny bersama Mead telah mendapatkan informasi tentang Ibu Aileen. Mereka menuju sebuah kafe tempat Ibu Aileen bekerja dan mulai berbincang dengannya. Ibu Aileen membuka cerita tentang masa kecil Aileen dengan penyakit delusi yang parah. Dia menjelaskan bahwa Aileen adalah wanita yang kuat dan pantang menyerah dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Kembali ke rumah, Lois menanyakan tentang telepon dari bank yang menginformasikan bahwa seluruh tabungannya telah dicairkan oleh Aileen. Aileen berusaha menyalahkan Jenny atas tindakan tersebut, namun Lois mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelumnya, dia dan Jenny telah memindahkan 99% tabungannya ke bank lain. Jadi yang berhasil dicairkan oleh Aileen sekarang hanya 1% dari tabungannya. Mendengar hal itu, Aileen berusaha meminta maaf kepada Lois, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun Lois yang merasa kecewa dengan tindakan Aileen memutuskan untuk mengusirnya dari rumah. Aileen yang penuh emosi akhirnya mendorong Lois sampai pingsan. Lalu Jenny dan Mead yang baru saja pulang mendapati Lois tergeletak tak berdaya di lantai. Mereka segera berusaha menolongnya, namun tiba-tiba Aileen muncul di hadapan mereka. Dengan tenang, Aileen mengungkapkan bahwa dialah yang bertanggung jawab atas menghilangnya Jack dan Grady, dan sekarang dia berniat melakukan hal yang sama pada Jenny dan Mead. Mead merasa marah dan memberikan perlawanan kepada Aileen hingga membuatnya pingsan. Mereka kemudian dengan segera membawa Lois ke mobil untuk segera membawanya ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, Jenny tiba-tiba memutuskan untuk kembali ke dalam rumah untuk mengurus Aileen yang sebelumnya Mead larang. Mead tidak bisa melakukan apa-apa karena harus membawa Lois ke rumah sakit. Sesampainya di dalam rumah, Jenny melihat Aileen sudah sadar. Dalam emosi yang memuncak, Jenny mendorong Aileen dengan kayu hingga dia terjatuh ke dalam kolam renang. Di tengah kolam renang, Aileen berpura-pura tidak bisa berenang dan Jenny yang merasa kasihan mengulurkan tangannya untuk menolongnya. Namun Aileen justru menarik Jenny ke dalam kolam renang dan berusaha menyingkirkannya. Setelah itu, Aileen lalu memutuskan untuk kabur dan bersembunyi di kapal pesiar. Namun ketika dia bersiap untuk kabur, Jenny yang sebenarnya masih hidup mengejarnya hingga ke kapal pesiar tersebut. Aileen berusaha untuk menghabisi Jenny dengan menembaknya, tetapi tiba-tiba Lois muncul dan membuka layar kapal yang membuat Aileen kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke lautan. Singkat cerita, Aileen ternyata selamat dari peristiwa sebelumnya. Namun, nasibnya tidak beruntung saat dia memberhentikan sebuah mobil dan tanpa disadari itu adalah mobil milik Bonnie. Bonnie marah dan memberikan beberapa pukulan pada wajah Aileen yang menyebabkan wajahnya seperti sekarang. Kembali ke ruang wawancara, petugas polisi menolak mempercayai kisah Aileen. Mendengar hal itu, Aileen tiba-tiba marah dan akhirnya dipaksa keluar dari ruangan wawancara menuju tempat terakhir bagi Aileen. Karena hari itu adalah hari terakhir bagi Aileen untuk dapat melihat dunia. Semuanya akan segera berakhir bagi Aileen, lalu film pun selesai.